selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita memasuki minggu yang terakhir dalam bulan Februari ini dan kita hari ini menutup bulan Februari tahun 2021 dan besok kita akan memasuki bulan yang ketiga. Waktu terus berjalan dan kita hampir merayakan COVID-19 ya masuk ke Indonesia sekitar bulan-bulan 3 ya tahun lalu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya merenungkan banyak hal akhir-akhir ini ketika saya tidak bisa pergi kemana-mana. Dan dalam 30 tahun saya melayani Tuhan, saya diajari banyak hal yang sangat penting tentang manusia. 2 minggu lalu kita mengulas topik berikan kesempatan satu kali lagi selama 1 tahun lagi. Karena jika kesempatan sudah ditutup oleh Tuhan, maka tak akan ada kesempatan untuk memperbaikinya lagi. Tak ada kesempatan yang kedua. Dan minggu kemarin kita mendapat topik, tak seorang pun tetap hati berdiri melawan. Karena tak banyak orang Kristen yang bisa tahan uji dan dapat bertahan lama menghadapi pencobaan atau ujian. Pencobaan dari si jahat yang mau menjatuhkan orang itu kembali kepada kubangan dosa, dan ujian dari Tuhan supaya kita ini bisa naik grade atau naik level. Minggu-minggu yang lalu saya membagikan topik yang penting ya menurut saya untuk saudara perhatikan seperti point of no return. Jadi pada suatu saat ketika kita sampai ke suatu titik kemudian kita tidak bisa kembali lagi karena pada posisi tersebut engkau sudah begitu terikat dengan dagingan, dengan duniawi, sehingga untuk kembali lagi kepada hadirat Allah itu hampir tidak mungkin dan sulit sekali. Terus kemudian ada topik yang lainnya, mengapa Anda tidak memakai pakaian pesta? Banyak orang Kristen yang terlalu santai dan menganggap remeh anugerah Tuhan dan mereka hidup sembrono. Ya, nah hari ini kita akan mengulang lagi tentang hal ini ya untuk supaya saudara semakin mengerti apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup ini. Saya pernah membagikan juga sebuah topik, jangan menyimpang ke kanan, ke kiri, dan seterusnya. Nah, topik-topik ini penting supaya mengarahkan pandangan saudara benar-benar tertuju kepada Allah, benar tertuju kepada rencana Tuhan dalam hidup Anda. Belum lagi khotbah-khotbah dari pendeta lain yang saya rekomendasikan dan kemudian saya kirim melalui WA kepada Anda. Sebetulnya jika Anda punya rasa haus dan lapar akan kebenaran, dan Anda punya keinginan untuk maju, Anda sebetulnya memiliki materi yang cukup, materi kebenaran yang lebih dari cukup dan dapat mengubah Anda, dapat menjadikan Anda sebagai putra-putrinya Allah yang dibanggakan, huyosnya Allah. Sebetulnya Anda menurut ukuran waktu itu bisa dipakai Tuhan lebih daripada saya. Saya punya ada satu dulu yang pernah datang kepada saya ya, yang dulu pernah menginap di rumah saya, anak itu nakal sekali, tukang berantem, dan berbagai macam kenakalan begitu. Tetapi sekarang dia selalu WA kepada saya dan menjadi seorang penginjil, memenangkan banyak jiwa. Namun pertanyaannya, mengapa banyak dari Anda menjadi bantet? Ya, bantet itu tidak berkembang seperti roti yang karena kesalahan ragi atau kesalahan mengolah sehingga tidak bisa berkembang. Dari tahun ke tahun hanya begitu-begitu saja. Kenapa? Sebagian besar waktu hidup Anda dihabiskan untuk menghadapi masalah hidup, ya, mengejar kesenangan hati, perselisihan demi perselisihan, mengumbar hawa nafsu dosa, berkali-kali membuat kesalahan dan merugikan diri ataupun keluarga ataupun komunitas. Saya akan mengajari Anda bagaimana menghargai waktu perkenanan Tuhan yang saudara miliki pada saat ini. Saya memulai hidup pertobatan dengan rasa haus dan lapar akan kebenaran. Ini yang mau saya bagikan kepada saudara. Nah, dalam haus dan lapar akan kebenaran itu, saya begitu getol mempelajari firman Tuhan. Saya punya koleksi khotbah-khotbah penting, baik yang saya simpan dalam laptop ini maupun dalam buku-buku yang saya beli. Buku-buku rohani ya, maksud saya. Dan bahkan saya sangat ingat dengan clear ya di otak saya beberapa khotbah-khotbah waktu saya muda, hamba-hamba Tuhan yang mengajari saya. Prinsipnya adalah simpan sebuah pengajaran tanpa a priori dulu. Saya sangat memperhatikan pesan-pesan yang terkandung di dalam khotbah-khotbah tersebut. Dan kemudian saya mengujinya sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis dan fakta-fakta di lapangan.
Dari proses itu akan tersaring kebenaran murni yang saya harus ikuti. Sehingga sebelum saya mengikuti ajaran tersebut, saya harus memastikan kebenarannya sesuai dengan firman Logos, yaitu firman yang tertulis yang kita pegang sekarang ini sebagai Alkitab. Jika Anda mengikuti saya sejak 30 tahun yang lalu, dan saya pikir orang yang terlama bersama dengan saya adalah Pak Susilo ya, yang dengan setia menemani perjuangan saya selama 30 tahun ini, dan tentu juga istri saya yang tercinta. Dan jika Anda jeli dan memperhatikan ajaran saya, maka Anda akan menemukan bahwa saya terus mengalami evolusi, ya, semakin disempurnakan. Evolusi itu adalah satu perubahan yang semakin sempurna dalam jangka waktu yang lama. Kalau transformasi itu jangka waktu yang pendek seperti kecebong menjadi katak, ulat menjadi kupu-kupu pendek. Tapi kalau evolusi ya seperti dunia dalam binatang itu bisa memakan waktu jutaan tahun. Bukan karena saya plin-plan atau bunglon, ya, tetapi saya mengalami pendewasaan pengertian saya. Saya semakin mengerti kehendak Tuhan, saya semakin mengerti firman yang lama masih terselubung selama itu dan sekarang disingkapkan oleh Tuhan. Jika dahulu saya menangkap firman berdasarkan pengetahuan saya yang saya dapat dari dosen-dosen sekolah Alkitab saya dulu dan pemahaman saya pada doktrin-doktrin teologi yang saya pelajari pada masa lalu, maka setelah Tuhan membuka mata saya dari pengalaman-pengalaman hidup ini, ya, dan saya melihat banyak hal yang dia lakukan atau dialami oleh orang lain, saya mendapatkan rema dari Logos yang saya baca dan saya pelajari itu. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan, saya tidak dimatikan pada beberapa puluh tahun yang lalu ketika saya masih muda, sehingga saya masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri saya pada saat ini. Bersyukur saya masih diberi waktu sehingga saya dapat memperbaiki pemahaman teologi saya, karakter saya, kesukaan saya. Yang saya baru sadar pada waktu-waktu yang lalu itu belum pas dengan keinginan atau kehendak Sang Penebus saya. Mungkin Anda tidak pernah tahu cacat hati saya, tetapi Tuhan sangat tahu. Dan akhir-akhir ini saya dibukakan banyak hal. Saya harus berpacu dengan waktu untuk saya terus mengalami penyempurnaan. Maka tidak ada jalan lain kecuali saya harus benar-benar memanfaatkan waktu sisa ini untuk benar-benar mencari pengenalan akan Allah dengan makin benar. Kuncinya adalah keterbukaan untuk diajar. Saya bersyukur otak saya itu masih dapat diajak belajar akan kebenaran. Saya telah melihat banyak teman yang kemampuan berpikirnya, kesehatan jasmaninya, dan psikologisnya sudah sangat berkurang. Dan itu menghambat mereka mengenal kebenaran, menghambat mereka untuk mendapat pengertian, sehingga mereka menjadi susah diajar. Ada sebuah ajaran yang dibagikan oleh Bapak Frank Damasio yang saya dapatkan ketika saya mengikuti seminarnya beliau beberapa puluh tahun yang lalu. Beliau berkata, "Win's not but testing everything." Jangan padamkan roh, dalam arti jangan buru-buru menolak, tetapi ujilah segala sesuatu. Ini diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19 dan 21. Dan ini yang saya praktekkan hingga kini. Saya tidak akan buru-buru menolak sebuah pengajaran walaupun mungkin masih belum pas dengan selera hati atau mindset saya atau cara berpikir saya pada waktu pertama saya menerimanya. Maka sekalipun saya belum mengerti ataupun belum cocok dengan pikiran saya tidak buru-buru untuk membuangnya ke tempat sampah. Saya akan merenungkan dan menyelidikinya terlebih dahulu dari firman Tuhan tentunya sebagai standar saya sampai saya dapat menangkapnya maksud dari khotbah tersebut dan saya merasa yakin bahwa itu benar dari Tuhan. Ini saya praktekkan. Bisa jadi pada awal-awalnya saya menangkapnya dengan keliru. Ya, bisa jadi saya menangkapnya salah. Tetapi Tuhan terus memperbaiki dan terus menyempurnakan. Jika kebenaran dari firman Logos itu telah tersingkap, rema itu mengalir, membentuk pengertian. Maka saya akan memeliharanya bahkan selama bertahun-tahun seumur saya. Dan itulah yang membuat saya terus semakin bertumbuh roh saya dan pengertian saya semakin disempurnakan. Saya punya keyakinan Anda pun dapat diubahkan Tuhan jika Anda punya kerendahan hati dan kelemah lembutan untuk terus belajar. Saya tidak mengatakan bahwa Anda harus pandai berkhotbah dan mengajar seperti saya atau seperti
hamba-hamba Tuhan lainnya, saya tidak katakan bahwa Anda harus bisa menolong orang lain yang kesulitan ekonomi karena punya masalah keuangan dan lain-lain, dan Anda mempunyai keterbatasan keuangan. Saya tidak juga memaksa Anda harus memberi nasihat orang menjadi seorang konselor yang baik pada orang-orang yang bermasalah. Enggak harus selalu seperti itu, ya. Saya selalu katakan bahwa talenta kita itu atau target Allah dalam hidup kita masing-masing itu berbeda-beda, nggak sama. Saudara dengan saya nggak sama. Tugas kita berbeda-beda, tetapi yang sama adalah kita diberi tanggung jawab menyelesaikan tugas tanggung jawabnya masing-masing. Kita punya tanggung jawab masing-masing, dan itu yang harus saudara capai. Entah 1 talenta, 2 talenta, atau 5 talenta, tidak terlalu penting jumlahnya. Tetapi bagaimana kita bisa mengembangkan dan melipat gandakan untuk kerajaan kekal. Yang menjadi celaka adalah jika Anda tidak mau belajar, atau tepatnya malas belajar. Dan itu merupakan penyakit banyak orang yang tidak mau belajar. Jika perhatian Anda disedot oleh kesenangan lain, yaitu kesenangan yang selain mencari kebenaran firman Tuhan. Di zaman ini, itu banyak hal yang bisa mempesona, yang bisa menarik perhatian kita, sehingga firman Tuhan itu tidak lagi menarik. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kalau saudara pergi ke Australia, saudara pergi ke Eropa Barat, itu jumlah hunian dalam setiap ibadah itu tidak sampai 10%, lebih daripada 10% kapasitas gedung gereja yang megah-megah di negara-negara tersebut. Kenapa? Yang datang tinggal orang-orang tua. Orang-orang muda sudah nggak tertarik pada firman Tuhan. Jika Anda tidak pernah memikirkan hidup setelah mati, wah ini celaka. Fatal sekali dalam hidup Anda. Kalau Anda tidak pernah memikirkan bahwa Anda akan mati. Akhirnya apa? Kita ngawur hidupnya. Ketika kita punya penyakit yang fatal atau yang mengerikan, kita langsung stres, takut gitu ya. Terus celaka yang lainnya adalah jika Anda tidak ada rasa takut sedikit pun dengan Allah. Saya ketemu banyak orang Kristen ya, yang kemudian mereka memaki-maki Tuhan. Karena apa? Karena doa yang mereka panjatkan itu nggak dijawab-jawab Tuhan. Mereka maki-maki Tuhan dan mengatakan Tuhan nggak ada. Buktinya saya sakit nggak sembuh-sembuh. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang ada di suku-suku pedalaman, yang hanya dikasih menyan, dikasih persembahan apa, entah bunga, entah apa gitu, terus kemudian bisa jawab. Tuhan itu bukan tuyul yang hanya dikasih umi mantra-mantra tertentu terus kemudian bisa nyolong duit untuk kita. Enggak. Tuhan Allah itu adalah bangsawan yang tertinggi, yang sangat terhormat, dan kita nggak bisa kurang ajar sama dia. Nah, kalau kita nggak punya rasa takut sama Tuhan Allah, itu fatal sekali. Waktu saya muda dulu, saya dan teman-teman saya itu sering bercanda bahwa kami bisa buat dosa seenaknya, soal surga atau neraka itu nanti aja dipikirin deh. Nggak usah sekarang, kita masih muda, kita masih punya umur panjang, nanti udah tua aja kita tobat. Itu dulu kami. Ketika awal saya menjadi Kristen, saya awalnya mempercayai bahwa keselamatan yang saya dapat itu sudah ditanggung oleh Tuhan berdasarkan iman Kristiani saya. Sehingga saya boleh meleset-meleset dong, ya walaupun sedikit-sedikit gitu. Nah ini ternyata keliru. Dan sekarang saya melihat jemaat-jemaat itu pergi atau tidak pergi beribadah itu dengan seenaknya. Kadang-kadang saya melihat mereka lebih asik menonton televisi, jalan-jalan, atau sibuk dengan kesenangan lainnya daripada mereka beribadah ke gereja. Saya pernah melayani penjara, ya, dan ketemu beberapa orang Kristen yang masuk penjara karena perjudian, ya, ketangkap karena judi, karena pencurian, karena korupsi, ada pejabat di situ yang korupsi. Saya pikir banyak orang Kristen seperti saya muda dulu ya, tidak berpikir benar tentang Allah dan memiliki konsep keselamatan yang keliru. Maka saya ingin mengingatkan pada Anda tentang benang merah antara orang yang sulit dididik firman Tuhan, sekalipun dengan berbagai jurus ya. Kita hamba Tuhan itu ya, pendeta-pendeta itu berpikir keras gimana menyeberangkan firman Tuhan kepada jemaatnya, kepada saudara-saudara gitu. Tapi banyak yang sangat sulit untuk dididik firman Tuhan. Dengan mengapa ada orang-orang yang tidak dapat bertahan lama dan selalu jatuh di dalam kubangan dosa, seperti ada tertulis pada 2 Petrus 2 ayat yang ke-20 sampai 22. Sebab jika mereka telah dilepaskan dari pencemaran dunia yang jahat melalui pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, tetapi kemudian kembali lagi kepada dunia yang jahat itu dan dikuasai olehnya, maka mereka akan menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Ini cocok sekali dengan
Matius pasal 12 ayat 43-45. Jika roh jahat masuk, maka keadaannya menjadi lebih buruk. Ayat 21. Akan lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran itu, daripada setelah mengenalnya, mereka berbalik dari hukum suci yang sudah diberikan kepada mereka. Ayat 22, mereka adalah gambaran dari peribahasa yang benar ini. Anjing kembali kepada muntahannya sendiri, dan babi yang telah dibersihkan kembali lagi berkubang di lumpur. Jika seorang investor menanam modalnya pada suatu bisnis, tentu ia mengharapkan bisnisnya itu akan berkembang. Tentu akan mengharapkan suatu laba, ada hasil dari karyawan-karyawan yang digajinya. Saya bekerja di sebuah perusahaan pengalengan nanas yang awalnya hanya memanen tidak lebih dari 300 ton buah per hari. Sekarang setelah 30 tahun lebih berkembang menjadi 2.000 ton per hari. Ini suatu kemajuan. Ya, tentu yang punya perusahaan senang sekali dengan perkembangan ini. Jika Anda punya seorang anak bayi, dalam 25 tahun kemudian Anda berharap anak Anda akan berhasil menjadi sarjana yang sukses atau menjadi seorang wira swasta yang berhasil. Nah, harapan seorang gembala yang murni ya adalah melihat jemaatnya mengalami kelahiran baru, menjadi dewasa rohani, tak bercacat dan tak bercela, dan kelak bersama-sama dipakai oleh Tuhan, dan ketika kontrak di dunia ini habis, masuk di dalam kemuliaan Bapa. Ini harapan setiap hamba-hamba Tuhan, setiap gembala yang murni. Saya tidak mengharapkan apa-apa pada Anda. Saya tidak mengharapkan Anda menghidupi saya, mengirimkan makanan, membangun rumah saya, yang hal-hal itu merupakan kewajiban pada jemaat-jemaat di gereja lain, dan saudara tidak perlu mempunyai tanggungan seperti itu. Saya hanya punya satu mimpi, Anda menjadi orang yang cepat menangkap pengajaran yang saya bagikan dan Anda disempurnakan sehingga memuaskan Bapamu di sorga. Tak ada yang lebih saya harapkan selain Anda diselamatkan. Saya hanya mempunyai harapan Anda mau bersama-sama dengan saya melakukan amanat agung Tuhan, di mana Tuhan menempatkan kita masing-masing. Saya punya mimpi bahwa kita menggenapi doa Bapa kami, supaya di bumi ini menjadi seperti di surga, di mana Allah memerintah sepenuhnya di hati kita semuanya. Nah, kembali soal benang merah antara kemacetan pertumbuhan rohani dengan mudah jatuhnya seseorang dalam pencobaan, saya menemukan fakta-fakta pada orang-orang yang pernah saya layani ketika mereka berhenti bertumbuh atau jelasnya menolak diajar lagi. Saya melihat api roh mereka langsung padam. Ya, dan tidak berselang lama mereka jatuh di dalam berbagai dosa atau masalah. Saya bertemu dengan orang-orang yang kembali menjadi pemabuk, ada yang jadi pejudi, yang melakukan KDRT, kekerasan kepada istrinya, bahkan yang memperkosa anak tirinya ada. Ada yang kemudian jatuh di dalam perselingkuhan dan sebagainya. Dan itu tak terbayangkan oleh saya sebelumnya, orang-orang itu bisa menjadi monster-monster seperti itu. Jika saya meneliti dan hasil observasi saya bertahun-tahun ini, baik juga saya dari membaca buku, dari pengalaman banyak orang, maka banyak orang itu mengalami kesulitan mengembangkan dirinya sesuai kehendak Tuhan. Itu karena salah satu penyebabnya adalah tidak bisa lepas dari masa lalunya. Ada yang segera sadar dan berjuang untuk memperbaikinya, untuk lepas, melawan kecenderungan-kecenderungan jahat dalam dirinya, melawan kebuntuan rohani dalam dirinya. Tetapi ada yang tidak mau mengakuinya dan tidak mau melepaskan. Dan ini lebih banyak, lebih dominan yang saya temukan. Dan terus terikat di dalam blunder yang diciptakan oleh si jahat dalam diri orang-orang tersebut. Untuk yang kedua ini saya telah bertemu dengan banyak orang, dan dahulu saya berpikir bahwa orang-orang ini dapat diperbaiki baik secara mistis, maksud saya itu dengan doa, ya, penumpangan tangan, ya, meminta karunia-karunia roh gitu ya. Saya dulu senang sekali kalau saya tumpang tangan pada orang, terus kemudian orang itu rebah atau nangis-nangis, ya, dapat penglihatan-penglihatan, terus kemudian banyak yang mendapat bahasa roh, mendapat penglihatan dia dibawa ke sorga dan sebagainya. Saya pikir itu sudah bagus gitu ya. Atau dengan cara kognitif ya, menyekolahkan mereka baik di sekolah sekuler. Ya, ini terutama pada banyak anak-anak dari desa, dari keluarga yang tidak mampu, saya ambil menjadi anak asuh ya, kemudian saya sekolahkan di sini ya.
maupun yang kita sekolahkan di sekolah teologi. Ada beberapa orang yang kita biayai sekolah teologi. Kita buat juga pemuritan secara intensif, membuat persekutuan-persekutuan doa dan PA, pendalaman Alkitab. Namun saya menyadari sekarang tidak banyak orang yang benar-benar mau keluar dari kubangan lama mereka. Nah, kesimpulan saya adalah, satu, kerusakan yang dialami batin mereka sudah begitu parah. Bapak Ibu, saya ngomong ini, saya tekankan, untuk saudara mencek dirimu masing-masing. Apakah batinmu sudah sedemikian parah sehingga engkau tidak tersentuh apapun oleh firman Tuhan? Yang kedua, keterikatan dengan kenyamanan daging sudah terlanjur kuat. Ya, kenyamanan daging itu bisa jadi pola berpikirmu yang salah. Ya, seperti misalnya, saya bisa menikmati dunia ini, saya masih mati lama. Atau jadi orang Kristen nggak perlu repot-repot melayani, nggak perlu sibuk-sibuk pelayanan. Yang penting jadi orang Kristen yang baik aja, yang nggak nipu, yang nggak membunuh, yang nggak ngerampok, yang nggak mencuri. Ya pokoknya standar-standar aja lah. Nah ini termasuk jenis keterikatan dengan kenyamanan daging. Itulah sebabnya mengapa orang Kristen banyak tidak dapat menjadi alat Tuhan yang efektif. Banyak masalah yang menyita waktu orang, ya keuangan mereka, tenaga dan sumber daya lainnya sehingga tidak dapat maksimal dipakai oleh Tuhan. Nah, contohnya ya, ketika Anda memiliki anak pertama kali, ya Anda pasti senang sekali. Anda melihat seorang bayi yang lucu, ya menggemaskan. Ketika Anda membopong bayi Anda dan memeluk, Anda tentu merasakan aliran kasih sayang. Nah, kemudian cara Anda menyalurkan kasih Anda itu, misalnya ya, Anda akan mau bangun tengah malam hanya untuk mengganti popok. Kalau sekarang sih Pampers ya. Kalau dulu zaman saya masih popok gitu ya. Kemudian membersihkan duburnya kalau dia malam-malam gitu, membuat susu dengan air panas walaupun setengah ngantuk, dan itu saya lakukan ketika anak-anak saya masih bayi-bayi dulu. Saya kasihan istri saya capek seharian ngomong mereka, nah saya bagian malam itu. Lalu setelah besar menjadi balita, Anda keluarkan uang untuk membelikan mainan buat mereka. Pada saat usia sekolah, Anda antar anak-anak Anda ke sekolah, mengajari mereka membaca dan berhitung dan seterusnya. Sampai jenjang tertinggi yang Anda bisa lakukan menyekolahkan Anda di tingkat universitas. Sampai ia lulus dan dapat mencari kerja sendiri, bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri. Atau mampu berwirausaha mandiri dan memiliki bisnis yang maju. Coba bayangin deh, jika anak Anda itu berumur 30 tahun, tapi masih pengangguran, malas lagi, terus kemudian minta nikah, terus nggak bisa membiayai kehidupan keluarganya, dan terus kemudian meminta biaya hidupnya dari Anda. Apa jadinya anak itu? Dan saya bertemu dengan banyak anak muda laki-laki yang pemalas, pemboros, bahkan suka mencuri waktu bekerja, sehingga mereka menyulitkan orang tua mereka yang semakin tua. Saya pernah melayani seorang muda yang membentuk keluarga. Sebelum menikah, saya ajari supaya menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Karena saya tahu ia seorang laki-laki bebas, bekas anak jalanan dan hidup berbagai kenajisan pada waktu mudanya dulu. Ketika ia memasuki pernikahan, itu tidak serta-merta loh, perangai lamanya itu hilang. Demikian pula sang istri yang awalnya bukan orang Kristen, karena konversi ini bukan karena pertemuan dengan Tuhan secara pribadi, maka wanita ini pun tidak bertumbuh imannya. Kemudian apa yang terjadi setelah mereka menikah, mereka saling bertengkar untuk berbagai masalah, kadang-kadang masalah-masalah sepele. Terus kemudian yang laki-lakinya itu mulai terlibat dengan perselingkuhan dan itu membuat masalah makin besar. Sampai suatu saat setelah pertengkaran hebat, si suami pergi bekerja, dan ketika pulang entah apa yang ada di dalam otaknya, ia mengambil motor temannya, padahal ia berangkat naik motor sendiri. Motornya sendiri itu ditinggal di pabrik dan ia pulang dengan motor temannya. Nah, temannya melapor kasus pencurian motor dan itu kebongkar dan perusahaan memecat si laki-laki tersebut. Maka mereka kehilangan sumber pendapatan mereka dan mengacaukan ekonomi keluarga. Nah, saudara, saya melihat laki-laki ini adalah produk keluarga yang kacau. Ketika dewasa, ia menjadi seorang yang bermasalah. Bahkan juga suka bermasalah dengan gembala gereja. Karena itu ia berkali-kali pindah gereja dan tidak ada kesetiaan pada satu gembala. Jadi di sini terbukti hukum tabur tuai. Saya bacakan dari Hosea pasal 8 ayat 7.
Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai badai. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka, tunasnya tidak menghasilkan tepung. Jika memberi hasil, orang-orang asing akan menelannya. Saudara, perhatikan baik. Barang siapa menabur angin akan menuai badai, puting beliung. Galatia pasal 6 ayat 7 dan 8. Jangan tertipu. Allah tidak bisa dipermainkan karena orang yang menuai apa yang ia tabur, orang yang menabur dari nafsu kedagingannya akan menuai kebusukan dari kedagingannya. Akan tetapi orang yang menabur dari roh akan menuai hidup yang kekal dari roh. Jadi, bisa dimengerti mengapa Tuhan memberi standar tinggi untuk yang mau diterima surga. Yakni misalnya di dalam Matius 5 ayat ke-20. Jika hidup keagamaanmu, jika kebenaranmu tidak lebih daripada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, engkau tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Pasal 5 ayat 48. Karena Bapamu di surga itu sempurna, maka kamu harus sempurna. Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga dan 5. Barang siapa tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, ia tidak masuk di dalam kerajaan surga. 1 Petrus 1 ayat 15-17. Intinya adalah karena aku kudus, karena Allah kudus, maka kamu harus kudus. Maka hiduplah dengan takut akan Tuhan. Coba saudara-saudara bayangin deh, apa jadinya jika tukang judi, pemabok, pemarah, orang yang pelit, pejinah, tukang selingkuh, tukang tipu, tukang gosip, pendendam, egois, suka berdukun, serakah, sombong, koruptor, pembunuh, orang yang mudah putus asa, pemalas, dan lain-lain, lalu masuk surga. Karena udah ditanggung dosanya oleh Tuhan, di kayu salib katanya, gitu ya. Lantas apa jadinya surga nanti dengan orang-orang yang kacau kayak gitu? Coba Anda bayangin lagi deh, apa jadinya jika surga itu dihuni oleh orang-orang yang tidak mau rendah hati, suka berontak kepada pemimpin atau gembala, tidak pernah puas dengan kebijakan pemimpin. Kalau kita di medsos itu kan kita sering melihat orang memposting kata-kata hujat kepada presiden atau kepada pejabat-pejabat tinggi. Nah, ada banyak orang yang tidak tahu berterima kasih. Kan ada orang-orang yang kalau dibantu orang bisa lupa terhadap apa yang pernah dia terima dari orang tersebut ya, pertolongan yang pernah dia terima itu bisa lupa dalam waktu seketika. Terus kemudian ia berubah menjadi orang yang memfitnah orang yang pernah menolongnya tadi, menjelek-jelekkan orang yang pernah menolongnya. Bahkan ada yang memusuhi ketika yang pernah menolong tadi tidak lagi sanggup menolongnya, atau karena salah sangka atau tersinggung dengan orang yang pernah menolongnya tadi. Atau surga dihuni oleh orang-orang yang suka berkhianat seperti Yudas Iskariot karena mengharapkan sesuatu yang wah. Kesetiaan telah menjadi barang yang mahal pada zaman modern ini karena orang zaman sekarang hanya setia kepada uang atau kepada keuntungan materi. Pengkhianatan bukan hanya terjadi pada zaman perang, ya. Ada orang-orang yang berkhianat kepada musuh jadi mata-mata begitu ya. Tetapi pengkhianatan juga terjadi di dalam keluarga, hubungan suami, istri saling mengkhianati pasangannya. Atau teman usaha mengkhianati temannya yang memberikan dana uang, terus kemudian dia melarikan uang temannya tadi. Atau bawahan mengkorupsi uang bosnya, ya, jemaat mengkhianati gembalanya, dan seterusnya. Saya mengajari Anda, jika Anda ingin masuk ke dalam kerajaan yang kekal, maka ubah karakter pemberontakanmu tadi. Karakter yang suka mengkhianati, karakter yang tidak tahu berterima kasih. Mulai dari sekarang. Maka ini kesempatan lah kalau saudara itu masih punya nafas ya. Kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Kesempatan untuk membereskan diri kita. Supaya apa? Kata firman Tuhan, supaya kita kedapatan tidak bercacat dan bercelah. Kedagingan atau naluri dosa kita selalu mendorong ingin mencoba segala sesuatu yang tidak berkenan kepada kehendak Allah. Dan ini harus diberesin lebih dahulu. Kita memang diberi karunia kehendak bebas. Kita bisa memutuskan memilih apa yang kita suka. Tetapi tidak berarti kita bisa menggunakannya dengan sewenang-wenang tanpa konsekuensi atau tanpa akibat. Hukum tabur tuai adalah resiko setiap keputusan kita. Contoh ini kenyataan. Seorang wanita di suatu gereja yang saya tahu terkena penyakit AIDS karena apa? Menyeleweng dengan pria yang lainnya. Dan ia tidak tahu bahwa ada virus HIV itu sudah masuk bersarang di tubuhnya. Lalu ia menulari suaminya. Suaminya meninggal terlebih dahulu karena sistem kekebalan tubuhnya hancur, lalu baru
menyusul sang istri. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, karena sebuah penyelewengan yang bodoh tadi, akhirnya mereka mendapatkan HIV. Tentu ada banyak kisah sedih lainnya ya, karena banyak orang mencoba untuk mempermainkan kekudusan Allah. Mereka selalu pengen nyoba-nyoba rasanya dosa kayak apa. Yang kedua, Tuhan memesankan supaya kebenaran firman harus diajarkan terus kepada semua keturunan. Saya bacakan dari Ulangan pasal 4 ayat yang ke-9. Namun kamu harus menjaga diri dan berhati-hatilah. Jangan sampai kamu melupakan hal-hal yang telah kamu lihat dengan matamu sendiri. Jangan sampai semua itu hilang dari hatimu seumur hidupmu. Ceritakanlah hal itu kepada anak cucumu. Bapak Ibu, segala yang pernah saya dapatkan dari guru-guru rohani saya, dari Bapak Ibu rohani saya, itu saya tangkap. Dan sampai hari ini saya masih ingat beberapa detail khotbah, itu saya masih ingat. Ya, saya tidak mudah melupakan hal itu. Nah, kemudian saya bagikan kepada anak-anak saya. Dan juga saya bagikan kepada saudara sebagai anak-anak rohani saya. Kemudian Ulangan pasal 6 ayat 7. Kamu harus mengajarkan semuanya itu terus-menerus kepada anak-anakmu dan bicarakanlah ketika kamu duduk di rumahmu, ketika kamu sedang dalam perjalanan, ketika kamu sedang berbaring, dan ketika kamu bangun. Saudara, saya nggak pernah bosan-bosannya mengajari anak-anak saya, mantu saya, ataupun jemaat-jemaat lainnya. Ya. Untuk apa? Supaya mereka semua mengerti kebenaran. Di 2 Timotius pasal 3 ayat 15-16. Sebagaimana sejak kecil kamu sudah mengenal kitab suci yang sanggup memberimu hikmat kepada keselamatan melalui iman dalam Yesus Kristus. Semua kitab suci dinampasi oleh Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik dalam kebenaran. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi kita bisa lihat betapa pentingnya orang harus bergaul dengan kebenaran firman Tuhan, supaya ia bisa mengalami perubahan atau transformasi. Nah, kita akan berfokus kepada kedewasaan rohani, sehingga kita dapat mengemban tanggung jawab amanat agung Tuhan dengan baik. Seperti contoh tadi, saya sering memperhatikan sebuah ciri, banyak orang tidak bisa melepaskan masa lalunya, atau saya pakai istilah jiwa anak-anak yang terluka oleh masa lalu yang buruk, dan masih terperangkap dalam tubuh yang sudah dewasa sekalipun, dan ini membentuk perangai atau karakter atau kebiasaan yang buruk. Masa lalu yang tidak dibereskan itu mempengaruhi jiwa seseorang. Sadar atau tidak sadar itu mempengaruhi. Sehingga mengapa ada banyak orang yang memiliki karakter yang sulit. Misalnya sulit bergaul, sulit beradaptasi, sulit menghadapi perbedaan orang lain, sulit menerima kelemahan orang lain, sulit mengampuni, sulit menundukkan diri, dan seterusnya. Anda tidak bisa menyalahkan siapapun dan apapun terhadap apa yang Anda alami sekarang, atau Anda putuskan, atau Anda adopsi. Misalnya ya, Anda tidak bisa menyalahkan orang tua yang memperlakukan buruk kepada Anda, atau kemiskinan dan kesusahan yang diderita dalam keluarga Anda waktu masih kecil. Anda tidak bisa menyalahkan perceraian orang tua Anda. Anda tidak bisa menggunakan alasan itu untuk melegalisir karakter buruk dan kebiasaan buruk Anda. Ya, terus terang, anak-anak yang berkarakter buruk biasanya memang berasal dari orang tua yang demikian, tapi Anda tidak bisa menyalahkan orang tua, misalnya orang tua pemabuk, orang tua yang kasar, pezina, tukang selingkuh, terus Anda bisa melegalkan perbuatan yang sama, tidak bisa. Kebanyakan memang mempunyai sifat yang keras, cepat tersinggung, kadang-kala sangat egois, atau tidak peduli orang lain jika memiliki orang tua yang kacau. Ya. Anda tidak bisa mempermasalahkan orang lain yang melecehkan Anda di masa muda. Termasuk dalam hal ini, mungkin di antara saudara yang mendengarkan khotbah ini pernah mengalami pelecehan seksual, perkosaan, atau yang mengalami pembulian dari teman-teman karena mungkin Anda punya cacat, tidak menarik secara fisik, kurang cerdas. Nah, saya mau kasih tip kepada Bapak Ibu Saudara yang punya masalah seperti ini. Bukankah Allah sudah memberikan senjata pamungkas, yaitu pengampunan? Anda tidak bisa menyalahkan tante atau bibi atau ibu tiri yang mengasuh Anda dengan kejam dan jahat. Ada suku yang menekankan pride, bangga ya, harga diri, melebihi apapun, sehingga sulit untuk rendah hati. Jika saudara berasal dari suku itu, saudara tidak bisa menyalahkan budaya suku itu atau pemahaman suku itu, sehingga saudara punya sifat atau punya tolak ukur yang seperti itu yang salah. Saudara nggak bisa salahkan mereka, karena keputusan tetap pada saudara.
Jika kemudian Anda sadar bahwa apa yang ditanamkan oleh keluarga atau suku itu salah, tetap Anda tidak bisa salahkan mereka atau mengelak tanggung jawab Anda. Misalnya Anda jadi sombong atau jadi pemalas, kemudian saudara salahkan orang tua karena tidak mendidik atau karena suku tersebut mengutamakan kebanggaan diri, saudara nggak bisa salahkan itu. Ya, siapapun mereka, apapun keadaan yang berperan dalam sejarah Anda itu tidak penting. Pengalaman orang Yahudi dibantai di kamp-kamp konsentrasi Nazi Jerman pada Perang Dunia Kedua, itulah yang mendasari mengapa mereka berbuat kejam terhadap lawan mereka seperti orang-orang Palestina. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita ini sangat pandai menyimpan trauma dan dendam, dan itu merusak diri kita sendiri maupun orang lain. Apa yang dibutuhkan untuk kita bisa keluar dari masalah ini, untuk saudara bisa tinggalkan masa lalu saudara, untuk saudara tidak bisa terjerumus lagi dalam kubangan? Satu, saudara harus melihat ke depan. Melihat ke depan, melihat kepada kehendak Allah. Filipi pasal 3 ayat 13-14. Saudara-saudara, aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi satu hal yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Aku terus maju kepada tujuan untuk mendapatkan hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Lihat ke depan, lihat apa yang dikehendaki Allah, lihat apa yang menjadi rencana Allah. Yang kedua, melihat ke atas kepada tahta Allah untuk menjaga hati nurani kita tetap suci dan kudus. Kolose pasal 3 ayat 1-5. Jika kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, carilah hal-hal yang di atas, tempat Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan hal-hal yang di bumi. Sebab kamu sudah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus dalam Allah. Ketika Kristus yang adalah hidupmu menyatakan dirinya, kamu juga akan dinyatakan dalam kemuliaan bersama-sama dengan Dia. Karena itu, matikan sifat apapun yang berasal dari sifat duniawimu, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, keinginan yang jahat, keserakahan, yang adalah penyembahan kepada berhala. Bapak Ibu, hal-hal yang tidak kudus tadi, itu nilainya sama dengan penyembahan berhala. Karakter-karakter yang tidak kudus, nilainya sama dengan penyembahan berhala. Jangan lupakan ini. Nah, sekarang bagaimana prakteknya melepaskan jiwa anak-anak yang terluka dalam diri kita masing-masing yang terperangkap dalam tubuh kita? Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana prakteknya supaya kita ini bisa lepas dari masa lalu yang rusak tadi dan kita menerapkan 2 langkah yang tadi saya bagikan, yaitu melihat ke depan dan melihat ke atas. Bapak Ibu, ini pengalaman saya. Kemampuan melihat ke depan tidak lepas dari 3 keinginan yang harus Anda punyai. 1, ingini mengenal Allah lebih dalam lagi melalui firman Logos, dan terus mencari rema dari Logos tersebut, mencari pengertian yang benar dari yang tertulis tadi. Yang kedua, ingini memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Jadi kekristenanmu itu bukan hanya pas hari Minggu doang. Kekristenanmu itu bukan hanya pas malam mau tidur terus berdoa doang. Ya, tetapi engkau memiliki hubungan yang intim terus-menerus, karena Roma pasal 12 ayat 1, hidupmu itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang ketiga, ingini menyenangkan hati Bapa dan Tuhan kita dengan tulus, dengan perbuatan yang benar. Jadi senangkan hati Bapakmu, senangkan hati Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan memanfaatkan Tuhan untuk kepentinganmu semata-mata. Kalau anak-anak rohani oke lah, orang yang baru bertobat oke lah, minta ini minta itu kepada Tuhan. Tapi orang yang sudah dewasa rohani, yang sudah lama menjadi Kristen, mestinya berpikir bagaimana menyenangkan Bapa Surgawi. Dari situlah Anda lahir rasa tanggung jawab melakukan kehendak Bapa. Pada prinsipnya sifat kanak-kanak adalah sifat egois, mementingkan diri sendiri, menuntut perhatian, mau menangnya sendiri, suka menghakimi dan menyalahkan orang lain. Dan kondisi ini adalah karena jiwa Anda ini tidak mengalami kasih sayang yang tepat dan tidak mendapatkan gambaran tentang Bapa Surgawi. Dan jiwa anak-anak yang terluka akan melahirkan tindakan atau karakter yang jahat dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Tapi jika Anda terus bergaul dengan firman Tuhan dan Anda berada di dalam lingkungan rohani yang sehat, Anda akan bisa memetakan peta jiwa Anda
Dan seperti Kolose pasal 3 ayat 5, Anda dapat melawan kecenderungan untuk jatuh dalam dosa itu. Anda akan dapat mengerti bahwa pengalaman buruk yang pernah Anda alami pada masa lalu itu adalah sampah. Dan tuntutan jiwa Anda untuk dipuaskan secara daging itu juga sampah. Kesenangan-kesenangan duniawi yang menjadi standar orang-orang di luar sana itu juga saudara akan tahu bahwa itu adalah sampah. Kenapa bisa kita katakan bahwa semua yang selama ini menjadi cara hidup kita itu adalah sampah? Satu, karena saat kita melihat ke depan, semua yang kita senangi, banggakan, memuaskan, tidak ada gunanya untuk kekekalan. Sebagai contoh ya, Bill Gates, saudara tahu Bill Gates, itu adalah bosnya Microsoft, pernah berkata, sekalipun di depannya ada uang jatuh senilai katakan $10, itu nilainya sama dengan Rp140.000, ia tidak akan tertarik untuk membungkuk mengambil uang tersebut. Karena untuk berhenti berjalan dan membungkuk mengambil uang tersebut, ia akan menghabiskan waktu 2-3 menit. Sedangkan setiap detiknya ia bisa menghasilkan $5 atau 70.000. Jadi saudara bisa bayangin, kalau dia memboroskan 3 menit, berarti ia bisa kehilangan $600. Ngapain capek-capek untuk memungut yang $10? Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara mengerti bahwa kekekalan, kerajaan sorga, kerajaan Bapa itu adalah harta terpendam yang tidak ternilai, maka kesenangan dunia ini itu sebetulnya sampah. Saya punya teman dan ia mengaku bahwa dia mudah tertarik pada wanita cantik. Tapi karena dia takut akan Allah, dia menghormati Allah, ia mengembangkan terus hatinya untuk menghormati Allah, maka ia melatih hatinya tidak membiarkan masuk ke wilayah-wilayah yang berbahaya. Misalnya ketika dia diajak pergi ke pantai di Bali, yang dimana di situ banyak wanita-wanita bule yang setengah telanjang, dia nggak mau pergi ke sana. Semakin Anda menyadari bahwa masa depan bersama Tuhan itu jauh lebih berharga daripada melampiaskan keinginan duniawi Anda, maka Anda akan semakin bijaksana, diberi kebijaksanaan sama Tuhan. Mungkin Anda pernah mendengar kesaksian pendeta Kim dari Korea yang sempat meninggal beberapa lama, ya. Kemudian ia diizinkan untuk melihat sorga. Pendeta Kim adalah pendeta yang sangat kaya di Korea Selatan. Dia punya mansion atau rumah yang mewah dan 5 mobil sport yang harganya tidak ada yang di bawah 2 miliar per mobilnya pada waktu itu. Ternyata hartanya di dunia ini tidak ada artinya, bahkan dia tidak mendapatkan yang layak di sorga. Malah menjadi jerat bagi pertumbuhan imannya. Akhirnya ketika ia dibangkitkan kembali, ya, dikirim kembali ke bumi, ya, dia dihidupkan lagi oleh Tuhan. Ia menyerahkan semua hartanya yang menumpuk tadi, yang dia tumbuk bertahun-tahun, terus dia serahkan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi, jika Anda terbiasa melihat ke depan, artinya mencari apa yang dikehendaki Bapa, Anda akan kendalikan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup Anda. Anda akan terus belajar apa yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Saya punya banyak teman seangkatan saya yang saya tahu pada waktu muda dulu, ya, itu mereka sangat idealis untuk kepentingan Allah. Nah, saya beritahu Anda ya, rata-rata sampai sekarang mereka tetap menjaga hidup mereka mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan di wilayahnya masing-masing. Jadi, ketika Anda masih muda dan sudah memulai membiasakan diri, pikiran Anda itu tertuju kepada Tuhan, maka tua pun Anda akan tetap dipakai oleh Tuhan. Anda tidak akan suka hidup untuk diri sendiri, tapi untuk Tuhan. Tapi jika Anda terlambat membangun diri Anda, membangun visi Tuhan dalam hidup Anda waktu masih muda, misalkan Anda hanya sibuk mengurus rumah tangga, sibuk mengejar karir, sibuk mengumpulkan harta, sampai Anda tidak mempunyai waktu untuk Tuhan, maka tua pun Anda tidak akan berubah dan akan tetap tersesat di belantara kehidupan ini. Yang kedua tadi, melihatlah ke atas. Tentu maksud saya itu bukan untuk jadi sombong ya, bukan hanya kepala dongak terus untuk lambang kesombongan, atau menganggap orang lain itu lebih rendah jika kita melihat orang lain tidak selevel dengan kita. Tapi maksud saya melihat ke atas tadi, yang di dalam Kolose pasal 3 tadi, maksudnya adalah melihat kekudusan Allah. Dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16, tetapi kuduslah dalam segala tingkah lakumu seperti Allah yang memanggil adalah kudus. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu karena aku kudus. Jadi, Tuhan Allah kudus, maka tuntutannya orang-orang yang mau masuk di dalam kerajaannya harus kudus. Jika Anda mau melihat kekudusan Allah yang adalah mutlak, maka Anda akan bertindak sangat hati-hati. Anda akan benar-benar menjaga mata,
Anda akan benar-benar menjaga mulut lidah Anda, sehingga tidak Anda sembarangan ngomong, tidak sembarangan melihat hal-hal yang tidak benar. Anda akan menyaring setiap keinginan, pikiran, perasaan Anda, supaya Anda tidak memendam dendam, kesombongan, iri hati. Anda tidak akan sembrono sedemikian rupa. Anda akan benar-benar memilih dengan siapa Anda bergaul. Anda akan memilih dengan siapa Anda bergereja, dengan gembala yang mana, orang yang mana yang patut Anda perhatikan khotbahnya. Ya, bahkan ketika Anda mau mencari hiburan untuk menghabiskan waktu Anda, misalnya mau pergi ke kafe, itu akan ada perbedaan antara orang yang lahir baru maupun orang yang belum lahir baru. Sama-sama pergi ke kafe atau ke restoran, tapi ada perbedaan muatannya. Yang belum lahir baru paling hanya bercanda jorok, ambisi yang dipamerkan, ya, pamer kekayaan dan bergosip. Tetapi kalau orang yang lahir baru akan mengisi pertemuan-pertemuan mereka baik di kafe atau di restoran itu dengan percakapan firman Tuhan, bagaimana memenangkan jiwa, membahas kebenaran, membangun tubuh Kristus. Saudara, orang yang mau berubah akan dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Dan ia akan timbul kepekaan untuk membedakan roh. Pengajaran mana yang berasal dari Allah dan mana yang berasal dari neraka. Walaupun tampaknya seperti emas ya di permukaan, tetapi kalau itu berasal dari neraka, itu akan menjadi jerat yang mematikan. Orang-orang yang dipimpin oleh Roh akan tahu dalam rohnya ya, hamba Tuhan mana yang berkata benar dan hamba Tuhan mana yang palsu. Hamba Tuhan mana yang tulus, walaupun mungkin pengajarannya memanaskan telinga, ya, dan mana yang tidak tulus karena hanya untuk memperkaya diri. Nasihat saya, jangan kembali kepada kubangan lama. Lihat ke depan, lihat apa yang dikehendaki Allah dalam hidupmu, lihat ke atas, lihat kekudusan Allah. Jangan sampai Anda menyesal. Ya, jangan sampai Anda menyesal melihat anak-anak Anda rusak, nakal, tersesat dalam pergaulan, murtad, hidup najis, bahkan mengalami kelainan jiwa. Saya percaya kenapa ada orang-orang yang lemah jiwanya dan mudah stres, terus kemudian mengalami kelainan seksual, orientasi seksual, menjadi banci, menjadi homo, menjadi lesbi, transgender, dan sebagainya. Itu dimulai dari orang tua yang tidak takut Tuhan. Jangan sampai hidup Anda kacau, perekonomian Anda berantakan, kemudian baru Anda menyesali kesalahan yang pernah saudara lakukan. Jangan sampai rumah tangga Anda berantakan, teman Anda pergi, Anda kesepian di masa tua karena nggak punya teman lagi, teman-teman menjauhi, atau nama Anda dipermalukan karena Anda membuat suatu kesalahan yang memalukan, yang menimbulkan aib, dan Anda menanggung aib itu seumur hidupmu. Ya. Tidak peduli masa lalumu, apakah pahit benar, ya, miskin, susah, disepelekan orang. Tapi yang penting sekarang ini petakan dirimu. Apakah ada karakter, sifat, kebiasaan, kesukaan, atau cara berpikir yang tidak layak, yang tidak sesuai dengan hati Bapa, yang jadi batu sandungan bagi orang lain, atau yang jadi penghambat pertumbuhan iman, baik iman Anda sendiri maupun iman orang lain, atau bahkan yang merusak rohani orang lain, termasuk anak, istri Anda sendiri. Memang paku yang terlanjur ditancapkan di sebilah papan akan terlanjur melubangi papan itu. Sekalipun paku itu sudah dicabut, cacat oleh karena paku tadi pada papan itu tetap ada selamanya. Tetapi Anda tetap bisa mengupayakan bahwa papan itu bisa jadi indah kembali ketika dia diolah, diperbaiki. Pernah nggak Anda melihat suatu furniture atau mebel ya dari papan-papan bekas tutup mesin? Saya pernah membawa papan-papan yang sudah tidak terpakai karena bekas mesin yang diimpor dari luar. Nah itu saya lihat urat-urat kayunya bagus. Ya memang ada bolong sana bolong sini karena bekas paku. Nah papan-papan itu banyak pakunya, bekas pakunya. Kemudian saya serahkan kepada tukang kayu yang handal, dan tukang kayu ini mendempul dan membuatnya rapi, kemudian memvernis atau membelitur sehingga menjadi furniture yang indah, yang bagus. Dan waktu itu saya pakai
Saya buat untuk lemari anak saya yang pertama yang waktu itu masih bayi. Ya. Demikian hati Anda yang pernah terluka, jika Anda mau datang kepada Tuhan dan Anda menyerahkan hati Anda untuk dibebat oleh Tuhan, untuk dipulihkan oleh Tuhan, dan membiarkan Anda didandani oleh Tuhan, Roh Kudus akan datang kepada Anda. Roh Kudus akan bertahta di atas hati Anda, dan Anda mau melepaskan hak Anda, ego Anda bisa loh mengalami pemulihan yang sempurna. Saya punya teman, ya dia orang Jerman asli, pernah menjadi penginjil di Indonesia. Dulu hidupnya rusak, kacau, nggak percaya sama Tuhan, sama seperti orang-orang muda Jerman pada waktu itu, ya, pada masa sekarang ini. Kemudian dia pergi berlibur sendirian kalau nggak salah di Brasil ya. Nah di situ dia merasa mengalami kesepian karena nggak punya teman, ya. Terus kemudian ada seorang mengundang dia di sebuah persekutuan. Nah di persekutuan itulah dia dijamah oleh Tuhan, dan apa yang terjadi, dia berubah 100%. Dia begitu cinta sama Tuhan, akhirnya dia serahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Saya pernah mengalami perlukaan yang sangat dalam hati saya, tapi saya berhasil melaluinya dengan pengampunan. Bapak Ibu, jika engkau mengalami perlukaan, jika engkau terluka, jika engkau dilukai, hanya ada satu jawaban, hanya ada satu solusi, hanya ada satu obat, yaitu pengampunan. Maka Anda pun pasti bisa jika Anda mau. Apakah ada kebencian karena orang-orang yang pernah menyakiti Anda? Jalan keluarnya cuma satu, pengampunan saja. Ya. Entahkah dendam itu terselubung karena Anda terlalu miskin dan tidak dihargai teman-temanmu pada masa muda, sehingga engkau menjadi keras, mudah marah, mudah tersinggung pada saat Anda dewasa ini, pada saat ini. Anda itu sebetulnya masih mempunyai kemampuan, atau Anda masih bisa diberikan oleh Tuhan pengendalian emosi Anda. Anda bisa mengendalikan emosi Anda. Ya, Tuhan bisa kasih self control atau kemampuan untuk mengendalikan diri. Seperti tuntutan buah roh yang ke-9 dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-23. Dengan melihat bahwa engkau ini adalah berharga di mata Tuhan. Nah, Anda harus melihat hubungan salib dengan iman harus dalam pengertian yang benar. Memang benar seandainya Tuhan Yesus tidak bersedia disalib atau tidak bersedia mati bagi dosa kita, maka semua dosa kita akan kita tanggung sendiri. Dan tidak mungkin kita lolos dari penghakiman Allah. Dengan salib, Allah menawarkan program pemutihan, yakni pengampunan total bagi orang yang percaya kepada Yesus. Maka benar di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, bahwa tanpa salib tidak mungkin ada orang yang selamat. Dan Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, bahwa tanpa Tuhan Yesus tidak ada seorang pun dapat mencapai hadirat Bapa. Tetapi karya salib hanyalah penghapusan surat hutang, yaitu dosa yang telah lalu. Setelah pertobatan, Anda dan saya masih mempunyai tanggung jawab, yakni melepaskan diri dari keterikatan dengan manusia lama. Dan ini butuh kesadaran yang tinggi akan dosa, kesadaran yang tinggi akan kebenaran. Ini butuh kepekaan terhadap pimpinan Roh Kudus. Baru kemudian keputusan untuk memakai kehendak bebas kita itu bisa digunakan dengan benar. Maka dalam amanat agung Tuhan Yesus di Matius 28 ayat 19-20, intinya kita bukan hanya saja diutus untuk memberitakan Injil melalui kehidupan kita seperti di Kisah pasal 1 ayat yang ke-8, tetapi kita diutus oleh Tuhan untuk memuridkan orang lain, mengajari orang lain, sampai orang lain mengerti kebenaran dan dapat melaksanakan dengan benar. Jadi keselamatan oleh anugerah artinya bukan lantas setelah jadi orang Kristen, orang boleh berbuat semaunya sendiri, melakukan segala yang disenangi sendiri, tanpa memikirkan kehendak Allah. Itu bukan gitu. Ya. Untuk Anda bisa habis-habisan kepada Tuhan, Anda harus mau dilatih dengan keras seperti seorang komandan melatih para kadet tentara dengan keras. Bukan karena sang komandan tadi kejam terhadap anak buahnya, tetapi supaya anak-anak buahnya itu menjadi prajurit yang tangguh, yang gesit, yang mahir. Sebab ia akan tewas pada misi pertempuran yang pertama jika prajurit-prajurit tadi tidak dilatih dengan benar. Mengapa kita mesti berlatih keras? Mengapa
di dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita juga perlu berlatih dengan keras. Karena kita harus berjuang keras untuk mengubah manusia lama kita. Kita udah terlalu nempel kepada sifat-sifat duniawi. Kita terlalu nempel kepada kesenangan duniawi. Nah, Tuhan memang sudah menghapus surat hutang lama kita, surat dosa tadi, seperti di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-13. Walaupun dahulu kamu mati dalam pelanggaran-pelanggaranmu dan dalam kedaginganmu yang tidak bersunat, Allah membuatmu hidup bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni semua pelanggaran kita. 14. Ia telah membatalkan surat utang dan aturan-aturan tuntutannya yang menghalangi hubungan antara Allah dengan kita. Ia telah mengambil dengan memakukannya di atas kayu salib. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bertanggung jawab untuk tidak kembali ke kubangan yang lama. Maka penting sekali di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-17, Tuhan berbicara melalui Petrus, dan jika kamu memanggilnya sebagai Bapa, yaitu Dia yang menghakimi setiap orang sesuai perbuatan mereka tanpa membeda-bedakan, hiduplah dalam rasa takut selama kamu masih tinggal sebagai orang asing. Selama kita masih tinggal di dunia ini, milikilah rasa takut. Penting sekali punya rasa takut kepada Tuhan Allah Bapa kita yang tidak memandang muka. Karena apa? Rasa takut akan Tuhan akan menyelamatkan hidup Anda. Dan Tuhan akan beri hikmat untuk bertindak bijaksana. Rasa takut akan Tuhan akan menahan langkah Anda menuju ke kubangan yang lama. Sebaliknya, jika Anda tidak punya rasa takut akan Tuhan, maka bedolah bendungan penahan dosa Anda. Jebollah bendungan itu. Nah, mulailah menanam kehidupan yang kudus, kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Mulailah membangun karakter Allah dengan kau sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan. Sehingga jika sewaktu-waktu jantung Anda berhenti, nafas Anda berhenti, Anda dipanggil Tuhan, Anda tidak akan menyesal. Dan saya telah mengingatkan hal ini kepada Anda. Tinggal saudara mau melakukannya atau tidak. Tuhan Yesus memberkati. Amin.